every day go. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang kesehatan dan keselamatan kerja? Nah, banyak sekali kasus kematian yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Kadang kita suka meremehkan hal tersebut, padahal itu sangat fatal. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja. Keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menciptakan ruangan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, guna untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi para pekerja. K3 juga bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan risiko bahaya di tempat kerja, serta untuk meningkatkan produktivitas serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ada beberapa faktor utama dalam memengaruhi tingkat kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja maupun menurunkan kualitas kesehatan para pekerja. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkungan kerja fisik seperti ventilasi udara, suhu ruangan, pencahayaan, hingga tingkat kebisingan. Lingkungan yang buruk bisa meningkatkan risiko kecelakaan dan penyakit. Yang kedua, ada perilaku dan budaya kerja. Perilaku karyawan terhadap aturan keselamatan sangat menentukan. Jika karyawan cenderung abai terhadap SOP keselamatan, risiko kecelakaan akan lebih tinggi. Yang ketiga, teknologi dan peralatan. Mesin atau peralatan kerja yang tidak dirawat dengan baik bisa menjadi sumber kecelakaan. Teknologi harus selalu diperbaharui dan diperiksa keamanannya secara berkala. Yang keempat, manajemen dan kebijakan internal. Bagaimana perusahaan mengatur dan menerapkan kebijakan keselamatan sangat berpengaruh. Apakah tersedia SOP yang jelas? Apakah sudah ada pelatihan rutin? Yang kelima, faktor psikososial. Tekanan kerja yang tinggi, hubungan antar karyawan yang buruk, serta stres berlebihan juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan fisik pekerja. Semua faktor ini saling berinteraksi dan harus dikelola secara terpadu. Lalu apa sebenarnya tujuan dari diterapkannya K3 di perusahaan? Yang pertama, tentu saja untuk melindungi tenaga kerja. Tidak ada seorang pun yang ingin cedera atau sakit karena sebuah pekerjaan. Kedua, menjamin kelangsungan produksi. Dengan mengurangi kecelakaan kerja, perusahaan bisa menjaga proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan nyaman di tempat kerja akan lebih bersemangat dan produktif. Yang keempat, menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan standar K3 dengan baik akan lebih dipercaya, baik oleh pelanggan maupun mitra bisnisnya. Dan yang kelima, mematuhi hukum dan peraturan pemerintah. Banyak negara mewajibkan perusahaan menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi tenaga kerjanya. Nah, dengan memahami tujuan-tujuan ini, kita bisa melihat bahwa K3 adalah investasi, bukan sekedar beban. Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban moral perusahaan, tetapi juga merupakan strategi penting dalam menjaga produktivitas dan reputasi perusahaan. Di tengah tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai sektor, penerapan standar internasional seperti ISO 45001 menjadi solusi efektif yang terbukti mampu menekan potensi kecelakaan dan meningkatkan budaya kerja yang sehat. ISO 45001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis. Bagaimana cara ISO 45001 mengurangi kecelakaan kerja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada identifikasi bahaya secara terstruktur. ISO 45001 mendorong organisasi untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, mulai dari kondisi fisik, proses kerja, hingga faktor manusia. Yang kedua, ada penilaian dan pengendalian risiko. Dengan metode penilaian risiko yang terdokumentasi, organisasi dapat mengukur tingkat risiko dari setiap bahaya dan menetapkan kontrol yang tepat. Yang ketiga, ada perlibatan karyawan. Salah satu prinsip utama dalam ISO 45001 adalah partisipasi aktif pekerja.
Karyawan didorong untuk melaporkan potensi bahaya yang terlibat dalam perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap regulasi. ISO 45001 membantu organisasi memetakan dan memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, menghindari sanksi dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kelima, ada perbaikan dan berkelanjutan. Sistem manajemen berbasis ISO 45001 mengedepankan evaluasi berkala dan perbaikan secara berkelanjutan, memastikan bahwa sistem keselamatan dan kesehatan kerja selalu relevan dan efektif terhadap perubahan kondisi kerja.